Sakramen-sakramen yang dimiliki oleh gereja itulah yang juga ditugaskan untuk memberikan penyembuhan, pengakuan dosa. Sampai sekarang ini oleh Bapak Uskup Agung kita, Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Ruby, memang belum diizinkan mengaku dosa online atau video call, belum diizinkan. Tetapi yang sudah dianggap sah yakni minyak suci jarak jauh, sejauh orang yang mengoleskannya ada di tempat. Berkat jenazah meskipun bukan sakramen bisa dijalankan dengan online. Pemberkatan jenazah, penguburan, cara-cara gereja untuk menjawab kebutuhan umat di masa pandemi ini. Dan cara-cara itulah juga untuk mewartakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah situasi yang berduka. Semoga gereja pun dimanapun kita, Anda semua juga sanggup mengemban perutusan itu, membawa keselamatan, menyembuhkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita bersama-sama membawa hati kita, hati yang penuh syukur atas anugerah Tuhan, sekaligus hati yang terbuka terhadap firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini. Perutusan murid sekaligus juga menjadi perutusan kita sebagai gereja. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau memanggil kami supaya berbuat yang benar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menanggung dosa kami supaya kami bebas dari kekuasaan dosa dan dapat hidup menurut kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menderita bagi kami, supaya kami selamat dan mengikuti jejak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, selamat pagi berkah dalam. Perutusan ke-12 murid, atau Yesus mengutus 12 murid. Untuk versi Lukas, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan hari ini, dan juga Matius menyebut angka 12. Jadi 12 murid itu diutus oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah, memberitakan tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan segala penyakit. Sementara paralel yang lain yakni Markus itu mengutus murid dua-dua. Nah, entah 12, entah berdua-dua, entah rombongan, poinnya sama. Yesus mengutus tim, tidak single factor, tidak sendirian, tetapi dalam kelompok. Tentu ada maksud dan tujuannya. Selain untuk saling mengingatkan, menguatkan dan meneguhkan, juga supaya perutusan itu sungguh-sungguh saling diingatkan satu sama lain ketika dalam perutusan itu. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus membekali mereka, sekaligus Yesus melarang mereka. Apa yang dibekali atau bekal itu apa? Berkat atau kuasa. Berkat atau kuasa untuk apa? Untuk memberitakan kerajaan Allah dan mengusir setan sekaligus menyembuhkan segala penyakit. Lalu melarang apa? Supaya tidak membawa apa-apa, bekal, tongkat, baju dan seterusnya. Yang mau dikatakan di sana adalah agar para murid tim 12 itu sungguh
fokus pada berkat, fokus pada kuasa yang diberikan oleh Yesus, dan tidak memikirkan aksesoris yang lainnya yang tadi disebut baju, tongkat, roti atau apapun istilahnya. Itu penting, itu perlu, tetapi tidak dibutuhkan dalam perutusan saat itu. Maka merenungkan bacaan Injil hari ini kita semua disadarkan siapa tim itu, siapa 12 murid itu. Saya merenungkannya, itulah gereja sebagai kelompok besar orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, gereja itu dikonkretkan lagi, ya misalnya ya paroki kita, paroki Kalasan atau paroki tetangga atau Keuskupan Agung Semarang. Gereja tetap diutus untuk mewartakan Injil sekaligus menyembuhkan. Saya teringat dalam peristiwa pandemi atau masa pandemi ini, hal yang saling waktu itu menimbulkan pertanyaan dan diskusi sekaligus mau melayani, tetapi ada benturan-benturan tembok-tembok yang sepertinya susah untuk dibuat. Awal-awal dulu adalah bagaimana nanti kalau ada umat yang sakit COVID kemudian minta minyak suci. Nah, dulu masih pakai APD lengkap itu ya, saya pernah mengalami itu di rumah sakit Pantirini. Belum ada 10 menit pakai APD yang full, level apa itu ya, level pedasnya, level tertutupnya. 10 menit tidak kuat ya, nafasnya, panasnya. Saya membayangkan mereka yang menggunakan berjam-jam pasti sangat panas. Nah, belakangan ini ditemukan cara-cara berpastoral baru dalam situasi darurat, tetapi itu sah, menyembuhkan. Beberapa kali saya memberi minyak suci jarak jauh ya, berkat kan bisa jarak jauh ya. Di Pantirini sejauh itu rumah sakit Katolik, pelayanan itu memudahkan. Ketika ada orang yang sakit, bahkan sakit COVID pun, di ruang perawatan sejauh ada perawat di sana dan ada minyak suci di sana, saya mendoakannya dari kamar pasturan dan perawat itu mengoleskannya di dahi atau di tangan pasien. Bagi saya ini cara-cara yang harus ditempuh untuk menjawab kebutuhan penyembuhan. Dan gereja memiliki kekayaan sakramen, dan sakramen-sakramen yang dimiliki oleh gereja itulah yang juga ditugaskan untuk memberikan penyembuhan-penyembuhan. Pengakuan dosa sampai sekarang ini oleh Bapak Uskup Agung kita, Keuskupan Agung Semarang, Monsinyur Ruby, memang belum diizinkan mengaku dosa online atau video call, belum diizinkan. Tetapi yang sudah dianggap sah yakni minyak suci jarak jauh, sejauh orang yang mengoleskannya ada di tempat. Berkat jenazah meskipun bukan online, meskipun bukan sakramen, bisa dijalankan dengan online. Pemberkatan jenazah, penguburan, cara-cara gereja untuk menjawab kebutuhan umat di masa pandemi ini. Dan cara-cara itulah juga untuk mewartakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah situasi yang berduka. Semoga gereja pun dimanapun kita, Anda semua juga sanggup mengemban perutusan itu, membawa keselamatan, menyembuhkan. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Para murid Yesus pergi dan menjelajah desa-desa sambil mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Saudari-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Sekarang kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan untuk kita, keluarga kita, dan anggota komunitas kita dimanapun kita berada. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudari-saudara dengan seluruh aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan sepanjang hari ini, dan siapa saja yang senantiasa kita doakan, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Amin.